di antara banyaknya orang yang menilai Bapak seperti itu, ada satu sosok yang begitu memuji-muji Bapak. Kira-kira siapa, Pak? Bapak tahu orangnya? Saya belum tahu siapa orangnya. Belum tahu. Oke, saya buka kalau gitu orangnya, Pak. Saya datangkan hari ini di studio Tribun Jiwa. Enggak Pak, bohong-bohong, Pak. sorry, Pak. Orang ini sosoknya ini mungkin tidak asing juga. Saya bisa tebak mungkin salah satu sahabat Bapak. Dia merupakan dosen ilmu komunikasi Universitas Hasanuddin, Pak Dr. Hasrullah NA. Bapak kenal? Nah, tahu saya. Ya. Dua opini, Pak. Dua opini memuat tulisan tentang Bapak secara khusus. Ya. Dua opini memuat tulisan tentang Bapak dan menyanjung-nyanjung Bapak. Bisa sangat-sangat menyanjung-nyanjung Bapak. Karena di salah satu artikelnya menyebutkan seperti ini. Bravo Iman Hud. Anda seorang pejuang di mata publik dalam menegakkan aturan PSBB. Pertama saya sampaikan terima kasih ya. Jadi senior ya, saya mengatakan senior, seorang dokter yang mungkin menurunkan sedikit dia punya grade terhadap saya yang mungkin orang biasa-biasa, itu kan suatu penghormatan yang luar biasa. Tapi saya juga berpikir bahwa segala puji itu bukan untuk saya, untuk Tuhan lah. Tapi yang jelas bahwa support terhadap yang dilakukan oleh Pak Dokter itu luar biasa. Kenapa? Karena dia memberikan gambaran juga berdasarkan kajian daripada saintifik ya. Jadi itu kan dia juga berbicara bukan asal bunyi karena berdasarkan kajian, karena dia seorang expert gitu. Jadi yang saya maksud bahwa secara konseptual apa yang diberikan oleh Pak Dokter kepada saya itu kan sebagai referensi yang sangat berharga. Karena apa yang dilakukan pun itu berdasarkan daripada kajian saintifik, bukan asal berbicara. Inilah yang kita harus bedakan. Kalau dia berlatar belakang keilmuan, itu memang dia punya sistematika penjelasannya itu kan rasional. Itu tanda kutip. Jadi itu yang saya maksud. Saya harus belajar dengan beliau karena memberikan semacam kayak tesis atau deskripsi yang didasarkan pada kajian metodologi keilmuan. Jadi itu yang saya maksud, itu yang luar biasa, dan dari situlah saya mungkin bisa belajar lebih banyak dari beliau. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak support. Ya, dari dua opini apakah Pak Iman Hud juga tahu bahwa dua opini tersebut muat di artikel Tribun Timur khusus loh Pak halamannya? Iya, artinya ini kan pencerahan. Jadi konsep jadi ini kan konseptual. Ya. Orang tidak bisa memenjara pikiran orang gitu loh. Betul Pak. Ya, dan orang kalau berpikir itu tidak bisa dihukum. Ya, yang dihukum itu kalau berbuat. Ya kan, sampai sekarang pun perdebatan panjang tentang ideologi Pancasila kan tidak pernah berhenti. Ya. Apalagi menyangkut tentang perwali. Makanya kita membutuhkan masukan dari senior-senior kita. Banyak senior-senior saya yang memberikan masukan yang luar biasa dari berbagai kampus itu saya terima. Jadi saya ini bukan sempurna, inspektur COVID tidak sempurna. Membuka seluas-luasnya masukan kritikan karena tujuannya adalah untuk memutus mata rantai. Inilah kesepakatan kita semua. Jadi saya yakin bahwa sebagian besar para cerdik pandai dan tokoh-tokoh yang lain itu memahami bahwa ada pandemi. Tapi mungkin format dalam penanganan itu mungkin berbeda. Dari istinya perbedaannya itu bukan kontradiktif. Ya. Jadi perbedaan penanganan COVID itu tidak bersifat kontradiktif, mungkin cara yang berbeda. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi pemahamannya yang berbeda. Sama-sama melaksanakan sholat, tapi mungkin tata cara sholat yang berbeda berdasarkan mazhab gitu kan. Tapi sama-sama melaksanakan sholat, sama-sama menghadapi COVID-19. Tapi kan berlatar belakang berbeda. Ada berlatar belakang agama, religius, ada berdasarkan dari golongan partai politik misalnya, semua lapisan masyarakat. Jadi kalau dikatakan juga bahwa ini kan masalah tidak masuk ranah politik, tidak bisa juga seperti itu karena DPR juga mempunyai fungsi melakukan pengawasan. Jadi makanya ini harus semua lapisan, ini common enemy, musuh bersama, sehingga semua lapisan masyarakat harus dilibatkan, termasuk para kelompok-kelompok milenial yang mungkin followersnya banyak. Itu kan bisa masukkan. Teman-teman dari media juga sebagai agen. Jadi media itu sebagai agen
sebagai agen edukasi dan sosialisasi. Kenapa? Karena media itu punya kemampuan untuk mempengaruhi atau merubah opini publik sehingga bisa memahami bahwa ini COVID. Terlepas dengan ada yang salah dari pemerintah, itu lain lagi. Kita tidak mencampuri, tapi ini kan kepercayaan. Kepercayaan itu susah. Makanya pemerintah itu harus dipercaya dulu. Benar-benar Pak. Dalam menjalin hubungan pun kalau tidak ada rasa percaya ya bisa-bisa bubar Pak. Ya bubar, betul. Iya bisa-bisa bubar. Hubungan antara satu dengan yang lain kalau tidak ada percaya ya susah. Apalagi Pak. Apalagi dia LDR. Benar. Aduh sudah itu kecurigaan terus itu. Curigai terus Pak itu Pak. Iya itu seperti Pak, itu. terlepas dari seluruh tugas Bapak Inspektur COVID-19, kemudian jadi Kepala Satpol PP Kota Makassar juga. Selalu berkeliling kemana-mana, ikut turun juga sidak kemana-mana, mencari masyarakat yang masih tidak patuh terhadap protokol kesehatan ini. Apakah ada khawatir untuk itu tertular? Padahal kan resiko penularannya juga tinggi sekali kalau Bapak terjun langsung ke lapangan. Ya itulah saya katakan bahwa apa yang kami lakukan bersama tim itu kan sudah mengambil resiko. Ya hampir sama dengan tenaga kesehatan. Benar-benar Pak. Itu berdiri di garis depan. Ya garda terdepan. Makanya was-was juga ada, tapi yang namanya tanggung jawab ya. Di saat orang lain sudah tidur atau apa, kami masih di lapangan sampai malam hanya semata-mata untuk menjaga sehingga masyarakat. Itu saya pikir pilihan saya dan saya sudah anggap itu pengabdian saya kepada masyarakat. Artinya ketika engkau memilih jalan hidupmu berarti kamu juga memilih jalan kematianmu. Makanya kita harus terima itu semua sebagai risiko. Tapi dengan catatan kita serahkan sama yang di atas. Kedua kita berusaha sebagai manusia, kita berusaha karena Tuhan juga tidak mau mencampuri terlalu jauh sebelum manusianya berusaha. Sebagaimana firman Tuhan dalam Al-Quran, Innallaha la yugayyiru bihi ma biqaumin hatta yugayyiru bihi ma bi anfusihim. Jadi tidak bisa, kita harus berusaha. Ini perang melawan COVID-19. Kalau perang ya kita perang itu harus siap sedia melengkapi diri kita. Apalagi kita tidak tahu yang namanya OTG. Tapi ya, alhamdulillah sampai saat ini teman-teman kita dari Satpol dan support dari teman-teman TNI Polri, KPI lain itu alhamdulillah sampai saat ini ya masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau ini kan waktu Bapak juga pasti ikut tersita karena banyaknya tugas tambahan terkait penanganan COVID-19 ini. Pernah merasa letih tidak Pak? Atau mungkin bisa kasih tips untuk tetap fit di tengah pandemi ini? Ya harus ya bahagia ya, karena kalau kita stres ya, kalau stres itu kita hadapi kritikan itu akan menurunkan imun, termasuk juga kalau terlalu sering marah-marah turun imun. Kedua juga ya, saya kan dengan tim itu biasa sebelum turun kita bergerak olahraga sambil dengarkan musik irama dangdut goyang dulu di Pantai Losari sehingga anggota juga itu imunnya bisa naik, bahagia, tidak stres. Yang terakhir juga bahwa memang anggota saya yang jumlahnya 1.100 orang itu yang sampai pada tingkat kelurahan itu memahami bahwa saya sebagai pimpinan itu menjamin rasa aman gitu lah. Rasa aman dalam arti kebutuhan hak-haknya itu harus saya penuhi dengan baik, gizinya teratur, ransumnya cukup, makanan cukup sehingga dalam melaksanakan tugas itu dalam kondisi fit. Jadi memang banyak faktor. Jadi makanya menjadi inspektur COVID itu kalau cuma satu jantungnya itu ya tidak bisa lah, harus minimal 2 jantung. Satu jantung ya, di mana-mana ginjal yang 2, ini jantung yang 2 Pak ya. Artinya satu jantung saya saya siapkan untuk saya dicaci dan dimaki dan dikoreksi, dan satu jantung yang lainnya untuk saya bertahan hidup. Iya, ngomong-ngomong ini sudah 1 jam kita berbincang-bincang, ini 1 jam lebih loh Pak lewat. Tidak terasa karena yang teman bercakap saya itu luar biasa cara. Saya dari tadi ini Pak ngobrol sama orang redaksi, saya deg-degan nih ngomong sama salah satu luar biasa. Apalagi Tribun Timur itu sudah dari dulu menjadi official partner kami dalam melakukan kegiatan-kegiatan di Satpol PP. Itu sudah
bersahabat dari dulu ya. Jadi makanya chemistry-nya itu nyambung. Apalagi Benar Pak. ya, itu yang saya bahagia gitu. Artinya saya banyak teman dimanapun saya berada, dan sekali lagi mungkin dalam forum ini jika ada yang tidak berkenan dari sikap saya dan anggota saya, sama sekali itu bukan niat kami, tapi tujuan kami sebenarnya adalah untuk kebaikan kita bersama. Itu Ji. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya, dan sampaikan salam kami buat teman-teman yang bertugas juga di lapangan. Semoga terima kasih Mbak. semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Obrolan kita bersama Kepala Satpol PP Makassar, Pak Iman Food, yang luar biasa ini 1 jam lebih lewat 12 menit. Mudah-mudahan bisa mendapat berbagai asupan-asupan dari perbincangan kita sore hari ini. So, terima kasih banyak sekali lagi Pak atas waktunya. Tetap sehat selalu di lapangan. Saya Desi Tiana pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you. Luar biasa. Okay.